Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09. Bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samudra berharap upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera keluar dari jerat kemiskinan melalui sekolah rakyat dapat terwujud. Program Sekolah Rakyat merupakan sebuah inisiatif pendidikan yang bertujuan memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat kurang mampu atau yang tidak dapat mengakses pendidikan formal secara penuh dengan bentuk dan fokus yang bervariasi tergantung kebutuhan lokal. Sekolah rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang terintegrasi dengan fasilitas balai besar menjadi perhatian Komisi 8 DPR RI. Program pendidikan gratis melalui Sekolah Rakyat menampung 125 siswa dari jenjang SMP dan SMA dengan fasilitas belajar yang memadai, lingkungan bersih, dan tenaga pendidik yang berdedikasi. Anggota Komisi 8 DPR RI Nanang Samudra berharap upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera keluar dari jerat kemiskinan melalui jalur pendidikan dapat terwujud. Fasilitas sudah memadai, tapi saya rasa masih perlu ditingkatkan lagi. Hanya saja saya ingin mengingatkan jangan sampai menjadikan kecemburuan bagi sekolah-sekolah umum lainnya karena terkesan sekolah ini eksklusif. Jadi bagaimana menatanya supaya terkesan natural, tidak ada spesial dan lain sebagainya. Komisi 8 DPR RI berharap sekolah rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia melalui akses pendidikan yang layak dan merata, serta seluruh masyarakat diharapkan mampu hidup mandiri dan sejahtera di masa depan. Dan model sekolah rakyat di Banjarbaru dapat direplikasi di daerah lain di seluruh Indonesia. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Kuniawan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai RRI dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan kebudayaan melalui program siarannya yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi global yang mempengaruhi perilaku dan pandangan generasi muda, lembaga penyiaran publik seperti Radio Republik Indonesia atau RRI dinilai memiliki peran penting dalam menjaga karakter dan jati diri bangsa. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai RRI dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan kebudayaan melalui program siarannya yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan bahwa saat ini persoalan budi pekerti, akhlak, dan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan utama bangsa. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan utama dalam setiap program siaran RRI. Selain itu, Samuel juga mendorong agar RRI lebih banyak mengangkat kearifan lokal dari desa ke ruang publik nasional sebagai upaya memperkuat identitas budaya. Budi pekerti, akhlak, dan SDM. Apakah memungkinkan di setiap program yang tadi sudah dipaparkan, kita punya satu pemahaman dasar menyangkut ketiga hal tadi itu harus bisa tersampaikan dalam berbagai jenis program. Nah, kalau di paparan tadi banyak sekali usaha dari RRI untuk menyampaikan apa yang terjadi di pusat kepada masyarakat di desa. Sementara kita juga sebetulnya sangat memahami local wisdom dari desa ini juga perlu disampaikan ke masyarakat di kota. Karena generasi muda di kota ini sudah sangat berakses terhadap info global. Ini yang menurut saya mengikis masalah akhlak dan budi pekerti kita terhadap kebudayaan lokal. Dari Manado, Sulawesi Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi langkah-langkah kepolisian dan juga BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menekan aktivitas tambang ilegal serta penyebaran narkotika di wilayah setempat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari Menteri SDM udah menyampaikan bisa kok ngambil dari Pertamina, tapi banyak penolakan. Ada apa? Apakah karena ada terjadi pergeseran kekurangan stok mereka karena masyarakat banyak yang beralih ke SPBU swasta. Ditambah 10%, ternyata masih kurang 10% itu. Nah, ketika minta ditambah lagi, pemerintah memutuskan, dalam hal ini Kementerian SDM memutuskan beli aja dari Pertamina. Tambahan 10% etanol di BBM. Apakah ini tidak akan membuat masyarakat lari dari Pertamina nantinya? Yang masuk kategori Pertalite itulah BBM dengan oktan rendah, artinya kandungan sulfurnya tinggi. BBM yang kurang ramah dengan lingkungan. Terus kemudian pengolahannya, pencampuran untuk kemudian dijual tentu harus harganya disesuaikan ya dengan tambahan itu. Berapa harganya kita belum tahu. Bagaimana sih efek dari etanol ini di kendaraan-kendaraan masyarakat? Karena kalau yang di luar negeri ada yang 20%, ada yang tadi Bapak sampaikan 30%, aman aja. Berdampak terhadap performa mesin, yang paling penting adalah harga. Ya, pada itu saya kira karena sensitifnya itu untuk masyarakat. Berapa sih harga jualnya nanti? Apalagi kalau itu sudah menjadi mandatori. Ini adalah bagian dari program Presiden Prabowo untuk kita mandiri secara energi. Dan itu juga bagian dari program Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas daripada BBM kita yang hijau. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tummileka mengungkapkan bahwa praktek pertambangan tanpa izin yang menjadi penyebab utama kebocoran pendapatan negara harus segera diberantas. Mengapresiasi langkah-langkah kepolisian dan BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menekan aktivitas tambang ilegal serta penyebaran narkotika di wilayah setempat. Upaya tersebut selaras dengan agenda pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Pemberantasan tambang ilegal tidak hanya berimplikasi pada peningkatan pendapatan negara melalui pajak, tetapi juga memberikan kepastian kerja dan perlindungan bagi para penambang di daerah. Dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Martin Tummileka mengungkapkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin menjadi penyebab utama kebocoran pendapatan negara. Ia menilai program penertiban yang dilakukan aparat di NTB dapat menjadi contoh bagi daerah lain, terutama wilayah yang menghadapi persoalan serupa. Bagaimana memberantas tambang ilegal. Dan tadi kami sangat baik disampaikan oleh Pak Kapolda. Bagaimana mereka sudah mempunyai program untuk bagaimana tambang ilegal ini bisa diberantas. Dengan tentunya koperasi dihidupkan dan juga perusahaan-perusahaan daerah nanti akan mereka mengantisipasi di titik itu. Yang paling penting adalah kalau itu bisa dilaksanakan dengan baik tentunya akan ada pemasukan untuk negara, pajak untuk negara dari hasil sumber daya alam. Nah, itu yang paling penting karena selama ini yang ditekankan oleh Pak Presiden bagaimana menutupi kebocoran dari sektor sumber daya alam. Nah, mereka tadi sudah punya program untuk itu. Ia mengapresiasi inisiatif BNN dan kepolisian yang aktif mengedukasi masyarakat hingga ke tingkat desa, karena dapat membangun ketahanan sosial terhadap ancaman narkoba. Dari Nusa Tenggara Barat, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Habib Syarif Muhammad menilai penanganan program 3T masih jauh dari sempurna. Ia mengingatkan lemahnya percepatan pembangunan di wilayah 3T Sulawesi Utara dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah di mata dunia. Pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T kembali menjadi perhatian DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Utara, Komisi 10 DPR RI menyoroti perlunya langkah nyata agar program pengembangan di kawasan 3T tidak berjalan di tempat. Komisi 10 DPR RI mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait tantangan pembangunan di wilayah 3T di Sulawesi Utara. Anggota Komisi 10 DPR RI, Habib Syarif Muhammad, menilai penanganan program 3T masih jauh dari sempurna. Ia mengingatkan, lemahnya percepatan pembangunan di wilayah tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif terhadap kinerja pemerintah di mata dunia. Penyelesaian
daerah 3T nampaknya perlu lintas kementerian. Jadi Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, dan lain-lain nampaknya perlu satu paket program yang betul-betul komprehensif. Dan yang terakhir, akan sampai kapan? Menurut Habib, pembangunan daerah 3T tidak cukup dilakukan secara sektoral. Diperlukan sinergi lintas kementerian dalam satu kerangka program terpadu agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan, tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh, status daerah 3T dikhawatirkan tidak akan berubah, bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Domi Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syafruddin, menyoroti sejumlah tantangan utama terhadap pendidikan di Papua Pegunungan, seperti kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan sarana belajar, serta minimnya data dan juga riset pendukung kebijakan. Sebagai provinsi baru yang tengah membangun sistem pendidikan dan tata kelola pemerintahan, Papua Pegunungan membutuhkan dukungan menyeluruh dari pemerintah pusat. Komisi 10 DPR RI menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mempercepat kemajuan pendidikan serta pengembangan generasi muda di wilayah tersebut. Dalam kunjungan kerja reses ke Wamena, Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syafruddin, menyampaikan bahwa pembahasan bersama pemerintah daerah dan lembaga pendidikan menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sumber daya manusia unggul di Papua Pegunungan. Hetifah menyoroti sejumlah tantangan utama seperti kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan sarana belajar, serta minimnya data dan riset pendukung kebijakan. Komisi 10 DPR RI berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui penguatan regulasi dan dukungan anggaran di tingkat nasional. Kerjasama dan kolaborasi akan bisa kita bangun dengan lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun juga dengan berbagai komunitas dan stakeholder terkait. Untuk berbagai bidang, khususnya pendidikan dasar menengah, kemudian dari mulai PAUD ya, dan juga pendidikan tinggi, pemuda dan olahraga. Lebih lanjut, Hetifah menegaskan bahwa Komisi 10 DPR RI akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua Pegunungan agar mendapat perhatian dalam kebijakan nasional, khususnya di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan generasi muda. Dari Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Dewi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI bergerak cepat menuntaskan revisi Undang-Undang ASN yang merupakan sebuah langkah besar untuk menegakkan keadilan bagi para abdi negara. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komik? Hari ini politik.
intelektual. Tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main. Aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, status P3K yang lama menjadi tanda tanya kini mulai dipertimbangkan pemerintah dengan serius. Dan inilah bukti nyata bahwa DPR RI hadir mendengarkan suara pengabdian, memastikan setiap aparatur memperoleh kepastian, penghargaan, dan tentunya masa depan yang layak. Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K berpotensi diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Informasi ini menguat usai wacana revisi terhadap Undang-Undang ASN mencuat. Kabar ini menjadi angin segar bagi P3K di tanah air. Pasalnya, selama ini hak P3K dan PNS dinilai masih mengalami ketimpangan. Undang-Undang ASN yang berlaku saat ini memuat sejumlah perbedaan antara P3K dan PNS, mulai dari status kepegawaian hingga hak atas jaminan sosial. P3K juga kerap cemas karena tak memiliki jaminan perlindungan dari pemutusan kontrak. DPR tak memungkiri potensi pengangkatan P3K menjadi PNS yang bersamaan dengan momentum perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RUU yang baru ditetapkan sebagai prolegnas prioritas tahun 2025 ini memang disusun untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, menutup jurang ketimpangan antara P3K dan PNS, serta memberi kepastian hukum bagi ASN. Apapun statusnya, yang jelas kesejahteraan ASN mutlak dan tak boleh ditawar. Karena ASN, terutama guru dan tenaga kesehatan, merupakan garda terdepan yang memotori layanan publik di tanah air. Karenanya, P3K tak perlu khawatir. ASN justru perlu terus waspada dan menangkal keresahan yang timbul karena misinformasi. Ya kita mendengar bagaimana perbedaan antara posisi P3K, guru dan PNS. Bahkan kami ingin nanti tolong di-exercise pemerintah lah. Bagaimana konklusinya kalau P3K guru dan P3K tenaga kesehatan itu menjadi PNS. Potensi peralihan P3K menjadi PNS perlu dikaji serius. Seluruh aspek harus ditimbang, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga kesanggupan keuangan negara. Meski penyusunan RU ini masih di tahap awal, DPR menjamin proses penyusunan kebijakan ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Setiap aspirasi publik akan didengar dan dicatat, terutama masukan dari aparatur sipil negara untuk memastikan RU ini mampu menjawab kebutuhan pegawai pemerintah, baik P3K maupun PNS. Berbagai pertimbangan nanti tentu kita akan mendengar dari para akademisi, para pendidik juga, para P3K juga, semua stakeholder yang terkait agar kemudian memberikan saran masukan kepada Badan Legislasi dan juga silakan memberikan saran masukan kepada Komisi 2 yang nantinya akan membahas apakah memang P3K sudah semestinya menjadi PNS. Saya tentu akan memberikan dorongan yang terbaik. Kalau memang negara pemerintah mampu, maka bukan tidak mungkin ya P3K secara bertahap nanti bisa diangkat menjadi PNS. Pemirsa, bicara tentang tokoh yang berjasa bagi bangsa Indonesia, kita tentu tak asing dengan sosok Muhammad Hatta atau yang lebih kita kenal sebagai Bung Hatta. Betul Vincent, dan juga beliau adalah seorang proklamator, wakil presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan yang dikenal jujur, visioner dan juga sangat cinta tanah air. Dan tidak banyak yang tahu kalau di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, terdapat sebuah rumah bersejarah yang menjadi saksi perjalanan awal seorang pemimpin bangsa. Dan tentu rumah itu adalah rumah kelahiran Bung Hatta, tempat di mana beliau dibesarkan dengan nilai-nilai kejujuran, disiplin dan juga kesederhanaan. Dan seperti apa rumah kelahiran Bung Hatta tersebut, kami akan hadirkan informasinya untuk Anda. Usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Jadi saya menjadi anggota DPR itu pertama tahun 97. Tapi terus terang saja bahwa saya tidak terlalu merasakan daripada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena waktu yang sama saya memegang beberapa jabatan di tingkat nasional. Dan tahun 99 saya juga menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian di tahun 2003 saya menjadi Ketua Umum PSSI 2 periode. Keadilan atau kesejahteraan? Kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan maka itu koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Para pemirsa di balik kursi, untuk mengetahui, memahami kegiatan di dapil saya, ikuti saya. Hanya di TVR Parlemen. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Saya paling yang terjauh baru sampai half marathon. Oh, okay. 22,5 ya. 23. Ngerti nggak ya, Jun? Enggak. Bang Riko terkenal sebagai pewaris adat budaya Lampung. Ya, bagaimana kita terus mendongkrak potensi wisata, menjual nama Lampung, tidak hanya berskala lokal, tapi juga bisa berskala nasional. Boy, I miss your kisses all the time, but this is 25 minutes too late. Travel so far, but I'm sorry you are 25 minutes too late. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, sekitar 10 menit dari Jam Gadang Bukit Tinggi, terdapat sebuah rumah bersejarah yang menjadi saksi perjalanan seorang proklamator. Betul sekali, rumah kelahiran Bung Hatta ini pemirsa menyimpan banyak koleksi pribadi, dokumen dan juga barang-barang bersejarah yang menunjukkan sisi lain dari seorang Muhammad Hatta. Lewat rumah ini kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai kejujuran, kepemimpinan dan kecintaan pada bangsa ditanamkan sejak masa kanak-kanak. Tentu tanpa berlama-lama, mari kita telusuri lebih dekat rumah kelahiran Bung Hatta dalam segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Rumah ini bukan hanya sekedar tempat biasa, melainkan saksi bisu perjuangan seorang proklamator bangsa Indonesia, yakni Bung Hatta. Bagaimana kisah inspiratif dan nilai perjuangan tempat ini? Mari kita lihat lebih dekat. Rumah kelahiran Bung Hatta terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lokasinya hanya sekitar 10 menit dari Jam Gadang, ikon Kota Bukit Tinggi. Disinilah Muhammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902. Dan di sini pula hingga usia 11 tahun ia tumbuh menjadi anak yang disiplin, rajin membaca dan berintegritas. Rumah ini awalnya dibangun pada tahun 1860, memiliki arsitektur Minang dengan bangunan utama, dapur, lumbung padi, paviliun, dan kandang kuda. Kamar Bung Hatta terletak di paviliun terpisah, ruangan kecil yang menjadi saksi kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Pada tahun 1960, rumah ini runtuh, tapi semangat untuk melanjutkan warisan sejarah tak pernah padam. Pada tahun 1995, Yayasan Pendidikan Bung Hatta membangun kembali rumah ini berdasarkan foto dan dokumentasi asli. Di tahun itulah pembangunan dimulai pada 15 Januari dan diresmikan pada 12 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun Bung Hatta. Meski merupakan hasil rekonstruksi, nilai sejarah di dalamnya masih terasa kuat.
banyak perabotan asli keluarga masih dipertahankan. Seperti rak buku, tempat tidur, meja keluarga, hingga sepeda ontel milik Bung Hatta. Rumah ini mengajak kita untuk melihat bahwa kepemimpinan, kejujuran, dan kecintaan pada bangsa berakar dari nilai-nilai keluarga yang ditanamkan sejak dini. Hari ini, rumah kelahiran Bung Hatta menjadi destinasi wisata sejarah, baik bagi masyarakat Indonesia maupun turis mancanegara yang ingin menelusuri jejak seorang negarawan. Rumah ini buka setiap hari dari pukul 7.30 pagi hingga 6 sore. Dan yang paling menarik, pengunjung tidak dipungut biaya sepeser pun. Di tengah modernisasi dan derasnya informasi digital, rumah ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan akar sejarah bahwa kemerdekaan dicapai dengan pengorbanan dan diikuti dengan keteladanan. Rumah kecil di Bukit Tinggi ini adalah tempat di mana nilai-nilai besar ditumbuhkan. Sebuah simbol bahwa kesederhanaan bukanlah kekurangan, melainkan kekuatan. Rumah kelahiran Bung Hatta adalah warisan yang tak hanya bisa dilihat, tapi juga dirasakan. Jejak seorang negarawan yang mengabdi seumur hidupnya untuk Indonesia. Itulah sepenggal cerita dari rumah kelahiran Bung Hatta, jejak awal seorang negarawan, yang nama dan perjuangannya abadi di hati rakyat Indonesia. Bagaimana? Tertarik untuk mengunjunginya? Jangan lupa ambil swafoto dengan orang tercinta jika berkunjung ke sini ya. Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Bye-bye! Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.